segala bahan. Ada tulang, kemudian ada apa namanya? Ada kayu, ya. Kemudian juga ada potongan-potongan kertas, bahkan ada kain-kain pakaian mereka juga mereka robek, ya. Jadi kain-kain mereka robek untuk menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, mulai banyaknya penulisan-penulisan Al-Qur'an, ya, atau lembaran-lembaran Al-Qur'an itu mulai banyak tersebar pada zaman Abu Bakar. Kamar Timur bade. Ya, jadi di sini mulai sebenarnya Umar bin Khattab yang mengusulkan untuk Al-Qur'an dibukukan itu sudah diusulkan sejak zaman Abu Bakar Siddiq menjadi khalifah. Namun saat itu konsentrasi dari Abu Bakar lebih banyak berfokus pada banyaknya kaum munafik yang berusaha memecah belah umat Islam saat itu. Ada yang mengaku diri nabi, ya, seperti Musailim al-Kadzab, kemudian ada yang tidak mau bayar zakat. Jadi pasca meninggalnya Rasulullah, banyak kaum munafik yang mulai berani menampakkan diri, mulai berani unjuk gigi, gitu ya. Wah, udah nggak ada Rasulullah nih, bebas. Akhirnya ada yang nggak mau bayar zakat, ada juga yang mulai jadi pengikut para nabi-nabi palsu. Akhirnya Abu Bakar terfokus pada tadi menumpas orang-orang yang tidak mau bayar zakat dan tidak ingin mengikuti risalah kenabian karena merasa Nabi sudah wafat. Akhirnya ditundalah. Lalu kemudian baru pada zaman Utsman bin Affan pendapat dari Umar bin Khattab ini disetujui, ya, untuk dibukukannya mushaf karena banyaknya saat itu para penghafal Al-Qur'an yang syahid. Banyak para penghafal Al-Qur'an yang tewas di medan perang. Nah, dikhawatirkan nanti semakin banyak para penghafal Al-Qur'an yang tewas di medan perang, maka Al-Qur'an akan menjadi sulit untuk dijaga. Ya, kalau dulu zaman Abu Bakar merasa tidak perlu karena banyaknya juga para penghafal Al-Qur'an. Ya, selain tadi Abu Bakar terlalu disibukkan dengan banyaknya orang-orang munafik, tetapi juga masih banyaknya para penghafal Al-Qur'an. Namun di zaman Utsman bin Affan, selain semakin sedikitnya para penghafal Al-Qur'an karena banyak yang meninggal, wilayah kekuasaan kekhalifahan juga semakin luas, sehingga perlunya perangkat-perangkat yang dibutuhkan untuk mempelajari Al-Qur'an secara mudah. Salah satunya adalah mushaf Al-Qur'an. Nah, saat itu ditunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan lembaran-lembaran suhuf, ya. Kemudian dikopi, disalin, diperbanyak oleh Zaid bin Sabit, yang mana asli dari tulang-tulang ini kemudian dihancurkan, ya. Dihancurkan dengan tujuan agar tidak terjadi salinan, walaupun mungkin masih ada ceceran. Tapi para ulama kemudian memberikan ijtihad terbaik, yaitu mushaf yang diakui, yaitu mushaf yang disalin oleh Zaid bin Sabit, atau saat ini kita kenal dengan istilah Rosem Utsmani, ya. Jadi mushaf Rosem Utsmani yang saat ini dikenal itu adalah mushaf salinannya Zaid bin Sabit dari mushaf Al-Imam yang kemudian disebar ke beberapa daerah. Ada Syam, ada Kufah, ada Basrah, ada Bahrain, ada Madinah, ada Mekah, ada Yaman. Nah, inilah mushaf-mushaf Al-Imam yang ketika dibawa
maka beserta dengan para qori yang mahir di bidangnya masing-masing. Ya, jadi mushaf ini dibawa oleh para qori, disebarkan ke beberapa daerah. Ya, ini ada Yaman, kemudian ada Bahrain, ada Basra, ada Kufa, ada Syam, ada Madinah, dan ada Makkah. Ya, kemudian dari seluruh mushaf ini tersebar ke seluruh penjuru dunia. Seperti itulah sejarah dari mulai terbentuknya atau tersusunnya mushaf Al-Quran. Jadi perjuangan ini sangat luar biasa, ya. Tidak main-main terkumpulnya Al-Quran ini itu atas proses ijtihad para sahabat dan para ulama. Dan zaman dulu mushaf Al-Quran itu belum ada harokatnya, ya, masih gundul, bahkan nggak ada titik-titiknya juga. Ba, ta sama ta sama, tidak ada titiknya. Qaf sama kaf sama, tidak ada titiknya. Maka kemudian disusunlah beberapa kaidah-kaidah untuk memudahkan orang-orang non-Arab dalam mempelajari Al-Quran. Ditambahkan titik, ditambahkan harokat, ditambahkan tanda-tanda baca dan tanda waqaf. Itu semua hasil ijtihad. Nah, jadi yang teman-teman perlu ketahui di sini, bacaan Al-Quran sifatnya sabit, ya. Bacaan Al-Quran sifatnya sabit. Sabit itu tetap, tidak boleh ada ijtihad terhadap bacaan Al-Quran. Karena Al-Quran harus dibaca dengan periwayatan, ya. Maksudnya bagaimana sih tidak boleh ada ijtihad? Misalkan ada yang bertanya cara membaca alif lam mim, ya. Kemudian kita berijtihad, oh kayaknya bacanya boleh deh alama begitu. Nah, itu tidak boleh. Kenapa alif lam mim dibaca dengan cara alif lam mim? Karena Rasulullah mengajarkannya dengan cara dibaca alif lam mim. Kenapa kok ayat gharib majroha dibaca dengan majreha, tidak dibaca dengan majroha? Karena Rasulullah membacanya seperti itu. Jadi tidak boleh ada ijtihad dalam membaca Al-Quran. Bacaan Al-Quran harus dengan periwayatan. Paham kira-kira di sini perbedaannya? Sedangkan ilmu tajwid itu sifatnya adalah ijtihad. Maksudnya bagaimana? Tadi bacaan adalah tabit, tidak boleh ijtihad. Sedangkan tajwid adalah ijtihad. Maksud dari ijtihad ini adalah penamaan dalam ilmu tajwid. Ini dinamakan idgham. Itu adalah ijtihad. Karena Rasulullah tidak memberikan informasi. Oh, saat may ya'mal itu namanya idgham. Tidak. Rasulullah tidak mengajarkan itu kepada para sahabat. Rasulullah mengajarkan praktek, ya, praktek. Jadi cuman ngikutin aja cara Rasulullah dari mulut ke mulut. Kalau istilah kita bahasanya adalah talaki, seperti itu. Bahasa dalam belajar Al-Quran dari mulut ke mulut adalah namanya talaki wal musyafahah, ya, talaki wal musyafahah. Jadi ilmu tajwid itu selalu mengalami perubahan-perubahan, perkembangan-perkembangan. Sedangkan ilmu periwayatan Al-Quran sifatnya sabit, tetap sejak 1400 tahun yang lalu, tidak mengalami perubahan. Ada yang mau ditanyakan? Ustadz Afan, itu hukumnya tabit atau sabit? Bagaimana penulisannya? Sabit, pakai ta. Ya. Jazakallah. Assalamualaikum. Kan kita doa ya, Allahumma tsabbit aqdamana, sabit, tetapkanlah kaki kami. Wah, ya kan kita doa ya muqallibal qulub, tsabbit aqdamana 'alad dini. Tetapkanlah kaki kami di dalam agamamu. Nah, sabit itu tetap, tidak boleh berubah. Jadi bacaan Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu itu sabit, tidak mengalami perubahan satu huruf pun.
Karena kalau kita yakin, kayaknya ada yang berubah satu huruf, kafir kita itu ya. Maka kita udah kafir itu. Maka kita harus percaya bahwa huruf Al-Quran sejak 1400 tahun yang lalu tidak mengalami perubahan satu huruf pun. Nah, bagaimana caranya kok tidak berubah? Itu dia namanya ilmu periwayatan. Orang-orang yang mendalami ilmu periwayatan namanya perawi. Ya. Jadi kalau kita punya sanad Al-Quran bersambung kepada Rasulullah, kita termasuk perawi. Ya, kita termasuk perawi. Maka hati-hati untuk para ustadzah asatidzah di semua sekalian yang mengajarkan Al-Quran, jangan sampai kita menjadi perusak riwayat. Maksudnya bagaimana perusak riwayat? Misalkan kita mengajarkan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Tasdidnya hilang, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu udah merusak riwayat. Tasdidnya hilang, matnya kepanjangan. Hati-hati. Disitulah bisa menjadi salah satu penyebab dosa, ya. Tuh, mohon maaf, banyak di guru-guru pengajar Al-Quran di tingkat TK, TPI mengajarkan cara baca Quran anak-anak seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada tasdidnya, mata kepanjangan. Itu menjadi salah satu bagian perusak riwayat. Nauzubillah. Maka yuk kita sama-sama belajar kaidah-kaidah ilmu tajwid serta ilmu periwayatan untuk memastikan lisan kita, lidah kita sudah fasih sebagaimana riwayat dalam membaca Al-Quran. Jadi perawi bukan hanya dalam hadis, perawi juga ada dalam bidang ilmu Al-Quran. Kita lanjut ya. Ustadz, afwan. Ya, silakan. Yang tadi di zaman siapa Ustadz yang akhirnya diberi titik, dibedakan ta, fa, ba, yang mana qaf sama fa. Itu di zaman siapa Ustadz? Maaf ketinggalan. Ya, nanti ada penjelasannya di bawah ya. Wah, ini pertanyaannya mantap. Zaman siapa mulai diberikannya tanda titik? Ya, nanti ada penjelasannya. Nah, dalilnya apa dalam kita membaca Al-Quran sesuai dengan asal muasal Al-Quran itu diturunkan? Yaitu dalilnya dalam sebuah hadis riwayat Tabrani, Baihaqi dan Ubaid serta Ibnul Jauzi dari Huzaifah bin Al-Yaman, Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran biluhunil arabi wa aswatiha. Bacalah Al-Quran dengan dialek orang Arab dan suara-suaranya yang fasih. Nah, jadi ini adalah dalil penjelas bagaimana Al-Quran dibaca, yaitu baca Al-Quran dengan dialek-dialeknya orang Arab. Maka sempat ada yang ramai baca Al-Quran dengan langgam Jawa, baca Al-Quran dengan bahasa di Indonesia. Wah, itu dengan dalih cinta Nusantara tetap tidak boleh. Ya, maka jangan sampai kita alergi dengan kearab-araban. Karena bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab, maka kita tidak boleh alergi dengan kearab-araban. Ya. Wah, kita di Nusantara, kita bukan orang Arab. Ya udah, seserah aja. Kalau kita mah belajar Al-Quran tetap dengan bahasa Arab, sholat dengan tetap bahasa Arab. Ditinjau dari sisi amalan, praktek bacaan Al-Quran adalah wahyu dari Allah Azza wa Jalla yang disampaikan melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat, lalu para sahabat menyampaikan kepada tabi'in, tabi'in menyampaikan kepada tabi'ut tabi'in, dan seterusnya sampai bacaan tersebut sampai kepada kita. Oleh karena itu
itu tidak seorang pun yang diperbolehkan berijtihad dalam bacaan Al-Quran. Antum dalam Hidayatul Qori, ya, kan yaitu tidak boleh adanya ijtihad di dalam bacaan Al-Quran. Nah, siapa sajakah para penyusun ilmu tajwid? Nah, ini beda-beda pendapat. Tadi kalau ditanya pada zaman kapan mulai dibuat disusunnya ilmu tajwid, beda-beda pendapat. Ya, pendapat pertama adalah yaitu orang yang menjadi peletak dasar ilmu tajwid secara teori ada Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, atau nama lengkapnya Al-Khalil bin Ahmad Abu Abdurrahman Al-Farhidi Al-Azdi, lahir di Basrah pada tahun 1000 Hijriah, kemudian wafat tahun 1070 Hijriah. Nah, Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi, beliau inilah yang peletak dasar huruf hamzah mengambil dari kepala ain. Saat ditulis oleh para sahabat, hamzah itu nggak ada hurufnya. Bunyinya ada, hurufnya nggak ada. Nah, ini makanya ya bingung kalau untuk kita yang orang non Arab, bingung kok bunyinya ada, hurufnya nggak ada. Nah, contohnya kayak begini. Kalau saya kasih contoh, maksudnya bagaimana sih? Bunyinya nggak ada, bunyinya ada, hurufnya nggak ada. Ini Afan tulisannya agak jelek ya, soalnya pakai mouse susah banget. Nah, ini cara bacanya gimana kira-kira? Idza Nasrullah. Nah, Idza Nasrullah. Tahu dari mana saja kalau itu tulisannya Idza Nasrullah? Kan kata Ustadz nggak ada hamzahnya. Iya, maksudnya kenapa kok bisa tahu ini ini za? Kenapa nggak ada? Kenapa bisa tahu itu idaja? Kenapa? Padahal nggak dikasih Saya harokat. tulisan idaja. Nah, karena hafal, betul nggak? Iya betul, ngira-ngira tadi. Ya, tapi hafal kan? Iya betul. Nah, begitu juga para sahabat dulu. Para sahabat belum perlu rasanya adanya tanda harokat, karena apa? Karena hafal. Ya, jadi walaupun tulisannya gundul semua, nggak ada titiknya, mereka lihat sedikit, oh tahu ini ayat apa nih, karena hafal. Nah, sedangkan untuk orang non Arab yang nggak bisa bahasa Arab, nggak hafal Al-Quran, ini bacanya a, i, u, kan nggak ada. Maka kemudian disusunlah tanda-tanda titik oleh para ahli tajwid. Salah satunya tadi Al-Khalil bin Ahmad Al-Farhidi. Beliau inilah yang kemudian menyusun tanda ya hamzah mengambil dari kepala ain. Nah, jadi ain dihapus kakinya, ya kakinya dihapus. Jadi seperti itu. Jadi hamzah asalnya dari kepalanya ain. Kenapa kok dari kepalanya ain? Karena kedekatan makhrajnya, ya kedekatan makhrajnya. Kalau kaf ini bukan hamzah ya. Banyak yang keliru nulisnya hamzah, bukan. Tapi itu adalah kaf kecil. Ya. Jadi di sini adalah kaf kecil. Nah, kaf kecil. Banyak keliru di kaf di sini nulisnya kayak hamzah. Bukan kaf, bukan hamzah, tapi kaf kecil. Kaf kecil kan begini. Kaf kan begitu. K gitu ya. Jadi kaf kecil. Nah, siapa yang berikutnya? Yaitu Abul Aswad Ad-Duali. Nah, beliau adalah
Zalim bin Amru, salah satu tabi'in mukhaddaram termasuk Basriun, orang Basrah, mengambil qiraah dari Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, wafat tahun 69. Nah, beliaulah yang dikenal sebagai peletak pertama ilmu nahwu menurut ijma' ulama nahwu. Jadi beliau adalah salah satu pakar ilmu nahwu selain dari Imam Sibawi. Jadi peletak dasar ilmu nahwu atau imam di dalam ilmu nahwu ada dua, yaitu Abul Aswad Ad-Duali dan Imam Asy-Syibawi. Nah, ini merupakan Sibawi. Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi adalah gurunya dari Sibawi. Kemudian yang ketiga ada Al-Qasim bin Salam, yaitu Ubaid Al-Qurasani Al-Ansari, lahir di Herat, wilayah Afghanistan, tahun 154 dan wafat 224. Beliau juga termasuk ke dalam bagian yang menyempurnakan tanda-tanda titik harokat di dalam ilmu tajwid. Lalu kemudian yang paling terkenal dari keseluruhannya adalah Abu Muzahid bin Ubaidillah Al-Khaqani, atau nama lengkapnya Musa bin Ubaidillah Yahya bin Khaqan, mukri dari Baghdad. Lahir tahun 248 dan wafat tahun 325. Beliau menulis kitab. Nah, ini adalah kitab tajwid yang diakui kitab tajwid pertama di dunia, yaitu Qasidah Ru'iyah Al-Khaqani, yang mana alhamdulillah saya sendiri sudah mendapat sanad tersambung untuk kitab Qasidah Ru'iyah Al-Khaqani nyambung kepada Abu Muzahid bin Ubaidah Al-Khaqani. Ini adalah kitab tajwid pertama di dunia. Dan kemudian beliau diakui oleh Al-Imam Ibnul Jazari sebagai peletak teori ilmu tajwid pertama secara sistematis. Nah, jadi beliau inilah yang kemudian diakui oleh Al-Imam Ibnul Jazari sebagai peletak ilmu tajwid secara teoritis melalui kitabnya Qasidah Ru'iyah Al-Khaqani. Nanti kita bisa mengadakan kajian kitabnya ya, insya Allah. Ya, begitulah sejarah ilmu tajwid, mulai dari pengumpulan mushafnya, kemudian penggandaan mushafnya oleh Zaid bin Thabit, dan kemudian tersebar ke beberapa wilayah dan disebut dengan Mushaf Al-Imam. Ya, ada 10 Mushaf Al-Imam, satunya disimpan, 9-nya disebar. Ya, yaitu salah satunya ke Yaman, Mekah, Bahrain, kemudian Basrah, Kufah, dan Syam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau misalkan ada yang ingin membaca Al-Quran, Ustadz, saya membaca Al-Qurannya rasemnya rasem Utsmani, ya semua rasem Utsmani. Karena kalau yang selain rasem Utsmani nggak diakui sebagai mushaf Al-Quran. Seperti itu. Ya, sambil kita masuk ya, lanjut berikutnya. Lalu bagaimana tahapan belajar Al-Quran? Nah, tadi setelah kita mempelajari tentang sejarah tajwid, tentunya kalau mau lebih lengkapnya tidak bisa sebentar ya, karena ada juga materinya itu lumayan banyak ya. Tentang sejarah ilmu periwayatan banyak materinya, mulai dari perawinya, mulai dari mengenal siapa nama perawi, nama imam qiraatnya, sejarahnya. Nah, itu bisa kajian berikutnya, next ya, kita bahas per perawi, kalau bisa per qori ya. Misalkan kita membahas qiraat Ibnu Katsir. Nah, itu siapa perawi-perawinya. Nah, kalau kita bermadhab Imam Syafi'i ya, madhab Imam Syafi'i seharusnya secara bacaan Al-Quran itu menggunakan bacaannya Ibnu Katsir. Karena Imam Syafi'i adalah salah satu perawi qiraat Ibnu Katsir. Nah, tapi kita kebanyakan bacanya pakai qiraat Imam Asim, riwayatnya Hafs. Yang pertama, tahapan pertama bagi para pembelajar Al-Quran tentunya harus mempelajari tahsin huruf, perbaikan huruf dan suara. Bagaimana bisa membedakan antara ha dengan ha,
sin dengan sod dengan shin, kemudian antara huruf a dengan ain, ya, iyyaka na'budu jangan sampai tertukar dengan iyyaka na'budu. Kemudian nasta'in jangan tertukar jadi nasta'in. Ihdinas sirata jangan sampai tertukar jadi ihdinas sirata jadi shin. Nah, itu adalah yang pertama adalah tahsin Al-Quran. Sebagaimana di dalam kitab Muqaddimah Jazari, Al-Imam Ibnu Jazari dalam syairnya, idh wajibun alaihimul muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Bahwa kewajiban bagi mereka para pembaca Al-Quran sebelum mulai mempelajari Al-Quran hendaknya untuk terlebih dahulu memahami makharijul huruf dan sifat-sifat huruf agar bisa melafazkan Al-Quran dengan bahasa yang paling fasih. Biafsoh itu fasih. Itu. Cewekannya berarti. Ya. Apa dalilnya tentang membaca Al-Quran dengan fasih? Yang tadi yang pertama ya, Iqra'ul Qur'ana biluhunil arabi wa aswatiha, baca Al-Quran dengan lahjah, dengan dialeknya orang-orang Arab dan suara-suaranya yang fasih. Kemudian yang kedua yaitu dari Ummu Salamah. Ketika ditanya bagaimana cara baca Al-Quran Rasulullah, maka Ummu Salamah pun jawab, annaha na'atat qira'atar Rasul sallallahu alaihi wasallam mufassaratan harfan. Ya, memperjelas huruf demi huruf. Jadi Rasulullah baca Quran itu sudah jelas huruf demi hurufnya. Jadi nggak boleh ya, kalau kita pengen mengikuti sunnahnya Rasulullah, maka ikuti juga sunnah Rasulullah cara membaca Al-Quran. Yaitu Rasulullah membaca mufassaratan harfan, memperjelas huruf demi huruf. Kemudian juga dari Al-Barra bin Azib, Rasulullah SAW bersabda, yaitu hiasi Al-Quran dengan suara-suara kalian. Hiasi di sini oleh Imam Mujahid, salah satu juga pakar ilmu tajwid ya, ilmu qiraat, menjelaskan yang dimaksud dengan zuyyinul Quran ini yaitu dihiasi dengan tajwid dan suara-suaranya yang fasih. Jadi bukan dengan lagu-lagu yang meliuk-liuk ya, bukan dengan suara-suara dengan langgam-langgam yang kemudian mendayu-dayu, tapi yang utama adalah zuyyinul Quran bi aswatikum, yaitu dengan tajwid dan suara yang fasih. Begitu juga riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an." Di sini juga bukan termasuk golongan kami siapa saja yang tidak menyenandungkan Al-Quran. Maksud dari menyenandungkan Al-Quran ini adalah membaca dengan bacaan paling fasih. Begitu juga tentang riwayat Abu Musa al-Asy'ari, laqad utiya hadza mizmaran min mazamir ali Daud. Sungguh bahwa ia atau Abu Musa al-Asy'ari, kata Rasulullah, diberi keindahan suara sebagaimana keindahan suara keturunan Nabi Daud. Nah, maka ketika kita sudah mempelajari ilmu tajwid, kemudian sudah fasih membaca Al-Quran, maka disunnahkan pula kita membaca dengan suara yang terbaik. Nah, maka kita jaga suara kita agar jangan sampai rusak. Kemudian saat mendengar Abu Musa al-Asy'ari Rasulullah bersabda sebagaimana hal tersebut, maka ia mengatakan, "Lau kuntu a'lamu annaka kunta tasma'u qira'ati lahabbartuhu laka tahbiran." Andai aku tahu kau sedang mendengarkannya, tentu aku akan benar-benar memperindah bacanya. Jadi ketika Abu Musa al-Asy'ari itu lagi baca sendiri, didengar Rasulullah,
padahal udah bagus banget bacanya, ternyata masih bacaan belum terbaik, ya, masih bisa lebih baik lagi. Wah, luar biasa, ya. Maka berkaitan dengan tahsinul huruf wasaud, para pembaca Al-Quran terbagi menjadi 4. Golongan yang pertama, orang yang mengamalkan kaidah tajwid dan membaguskan suara. Ini adalah yang terbaik. Golongan yang kedua, orang yang mengamalkan kaidah tajwid namun suaranya biasa-biasa saja. Orang yang ketiga, suaranya merdu namun tidak mengamalkan kaidah tajwid. Orang keempat, orang yang tidak mengamalkan kaidah tajwid dan suaranya biasa-biasa saja. Nah, maka di sini kita mau masuk yang golongan mana nih? Jangan sampai kita masuk golongan yang ketiga, suaranya bagus tapi bacanya berantakan, ya. Nah, minimal setidaknya yang kedua, nggak apa-apalah suara kita biasa-biasa saja, tapi kita mengamalkan kaidah tajwid. Tapi yang paling parah, udah suaranya biasa-biasa saja, tapi juga nggak mengamalkan tajwid. Waduh, ya. Mau bagaimana kita bisa selamat dari bacaan Al-Quran kalau kitanya sendiri tidak berusaha memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Yang tingkatan kedua, setelah kita mempelajari fasahatul lisan, kemudian bacaan Al-Quran dengan cara yang baik dan cara yang paling fasih, maka kita penyempurnaan dengan memahami hukum-hukum tajwidnya. Kemudian teori-teori mad dan hukum-hukum waqaf, serta beberapa pembahasan lain yang berfungsi untuk menyempurnakan cara bacaan Al-Quran, seperti ilmu rosem, ya, biar kita tahu kenapa cara menulisnya bagaimana, kemudian cara menyusun huruf-huruf di dalam Al-Quran itu kenapa kok Bismillah kok tidak ada alifnya, ya, tapi langsung Bismillah, tidak Bismillah. Nah, itu ada di dalam ilmu rosem. Marhalatul takmil, penyempurna. Setelah kita mempelajari makharijul huruf, mempelajari kaidah sifat huruf, mendalami ilmu tajwid, hukum tajwid, maka yang keempat memahami kaidah waqaf wal ibtida. Karena makna tartil pernah ditanya oleh para sahabat kepada Ali bin Abi Thalib. Dalam atharnya, Ali bin Abi Thalib menjelaskan at-tartilu huwa at-tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Tartil adalah mentajwidkan huruf atau memperbaiki atau menyempurnakan makhraj dan sifat serta memahami kaidah-kaidah waqaf. Dan tentunya tahapan lain setelah kita memahami keempat ini, kita memahami Al-Quran dari sisi bahasanya. Kita sempurnakan dengan kemampuan bahasa Arab kita untuk bisa saat kita membaca Al-Quran, maka kita memahami makna dan kandungan yang ada dalam Al-Quran. Al-Imam Ibnu Jazari mengatakan dalam Manzumah Jazari, wal akhdhu bi tajwidi hadmun lazim man lam yujawwidil Qur'ana athim, dan mengamalkan hukum tajwid secara mutlak adalah wajib hukumnya, ya. Siapa saja yang tidak membaca Al-Quran dengan tajwid, maka ia berdosa. Jadi kalau baca Al-Quran secara tajwid, hukumnya adalah wajib, ya. Mempelajari ilmu tajwid, hukumnya fardu kifayah. Menambah hafalan Quran, hukumnya adalah sunnah. Maka jangan sampai kita mendahulukan yang fardu kifayah, yang sunnah, meninggalkan yang wajib. Lalu juga disampaikan li'annahu bihi ilahu anzala wa kadza minhu ilaina wasala. Karena bersama dengan tajwid Allah menurunkan Al-Qur'an, dan bersama dengan tajwid pula Al-Qur'an itu sampai kepada kita. Jadi sudah sejak zaman Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW, itu sudah lengkap dengan tajwid, dengan makna yang terkandung di dalamnya dan hukum-hukumnya. Nah, enaknya kalau dulu pada zaman Rasulullah, ketika ada kebingungan
terkait dengan bacaan Al-Quran, para sahabat cukup bertanya kepada Rasul, maka langsung ketemu jawabannya. Nah, kalau sekarang karena nggak ada Rasulullah, maka kita bertanya kepada orang-orang yang mendalami ilmu Al-Quran. Ingat ya, tidak semua ustadz memahami semua ilmu. Wah, jangan sampai keliru nih. Karena juga kalau lagi ngajar ngaji ditanya tentang hukum fikih, wah kadang-kadang nggak bisa jawab juga ya. Nah, karena memang tidak mendalami fikih, ya paling dalami tajwidnya. Jadi kalau tidak semua ustadz bisa menjawab semua hal, pahami, jangan sampai wah ini ustadz gimana? Kok nggak bisa jawab tentang fikih? Ya memang bukan bidangnya. Begitu juga ustadz yang fikih. Jangan sampai ketika nggak paham tentang ilmu tajwid atau ilmu qiraat langsung menjawab tanpa ilmu, karena ada sebagian begitu ya. Beliau bidangnya fikih, ditanya tentang cara baca Al-Qur'an ini langsung menjawab, oh caranya begini, padahal ternyata keliru, tidak berdasarkan periwayatan. Maka di sini jawablah berdasarkan dengan ilmu. Kalau kita tidak tahu, ya maka jawablah tidak tahu. Marhalatul itqan. Nah, sudah sampai belajar menguasai yang tadi, ilmu tajwid, ilmu rasm. Nah, maka di sini sudah bisa masuk ke proses hifdzul Quran. Jadi jangan terbalik, ya. Jangan terbalik, belum apa-apa kita mau langsung pengen hafal Quran. Nah, tapi pahami dulu secara fashatul lisan, baru kemudian mulai proses hifdzul Quran dan pengambilan ijazah sanad Al-Quran. Nah, ini adalah tahapan yang paling tertinggi, yaitu mahir fi tajwidil Quran. Insya Allah. Yang itu adalah materi kita berkaitan dengan sejarah ilmu tajwid sejak zaman Rasulullah sampai kemudian masa kini. Siapa ulama saat ini yang konsen dalam ilmu tajwid? Salah satunya ya yang kami ketahui adalah Syekh pertama kalau di Indonesia itu ada Syekh Muhammad Al-Farabi. Nah, beliau saat ini sedang menyusun kitab Syarah Matan Syatibi ya. Syekh Farabi itu asal Indonesia, tinggalnya di Ciputat ya. Kemudian yang kedua guru kami Ustadz Abu Ezra Laili Al-Fadli, beliau juga yang mendalami ilmu tajwid dan menulis banyak kitab ya, kitab Manzumah At-Tanbihat Al-Wadiyah Al-Fatihah, kemudian kitab Tuhfatul Atfal, kemudian beberapa kitab Qasidah Royal Khokhoniyah, syarahnya juga beliau juga sudah menulis ya, tapi yang sudah beredar di toko buku yaitu Tuhfatul Atfal dan Manzumah Al-Fatihah. Kemudian ulama Indonesia lain juga ada Syekh Abu Hibban. Beliau tinggal di Bogor, dekat dengan rumah Ana ya. Beliau juga pakar juga dalam ilmu tajwid. Beliau ciri beliau tuh kalau ngajar, masya Allah itu kalau ngajar nggak pernah megang kitab, saking hafalnya, kuatnya hafalan beliau. Karena waktu belajar beberapa kitab dengan beliau, beliau tidak pernah sama sekali megang kitab, modalnya hafalan aja. Kemudian kalau ulama dunia yang pakar bidang tajwid itu Dr. Aiman Suwaid ya. Dr. Aiman Suwaid penulis kitab Tajwidul Musawwar. Nah, ini beberapa materi kami ambil dari Tajwidul Musawwar, seperti materi-materi ini dari kitab-kitab PDF beliau ya. Nah, tapi sayangnya mohon maaf kami tidak bisa memberikan kitab PDF karena sudah ada maklumat dari Dr. Aiman Suwaid dilarang menyebarluaskan PDF kitab beliau. Yang minat kitabnya boleh beli ya, di mana saja silakan. Tapi yang minat mau di markas Quran juga bisa insya Allah ya. Baik, ada yang kita masuk sesi pertanyaan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Sudah saya. Terus sharing ya, boleh sharing. Ya, jazakallahu khair kepada Ustadz Khairul Anam yang sudah menyampaikan materinya. Masya Allah dari kajian hari ini kita bisa lebih mengenal ya secara detail sejarah asal muasal ilmu tajwid sejak zaman Rasulullah dan para sahabat. Semoga apa yang disampaikan oleh Al-Ustadz menjadi pahala jariah untuk beliau
dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Boleh dipersilahkan kepada para peserta kajian yang mau bertanya mengenai pembahasan kajian pada hari ini. Langsung saja. Nah, kalau misalnya malu untuk langsung bertanya, boleh ditulis di kolom chat ya. Ini ada yang bertanya, karena jelas atau bingung ya? Dua biasanya. Sangat jelas, yang kedua sangat bingung ya. Mudah-mudahan jangan sampai puas ya, tapi terus menggali, karena ilmu itu didapat dengan keingintahuan ya. Ilmu itu didapat dengan keingintahuan. Oh, kenapa begini, kenapa begitu ya? Adila boleh. Mendalami. Adila boleh. Yeah. Jadi ilmu tajwid masih sangat terus berkembang. Ya, teman-teman yang ingin kemudian menulis kitab tajwid masih sangat terbuka besar. Silahkan, karena masih banyak pembahasan tajwid belum terjelaskan secara komprehensif. Jadi masih sangat terbuka luas peluang untuk menulis kitab di bidang ilmu tajwid. Itu ya Pak, penangkapan sinyal. Ada yang bertanyakan? Anggar mendung anu kok. Ustaz. Boleh kepada Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi kan Silakan pada Umi Siti Maryam. Ya, tadi satu-satu ya. Pelajari Al-Quran apa tuh ya? Pertama kan makhorijul huruf sama sifatnya dulu ya. Ya. Berproses tuh. Nanti baru terakhir baru boleh hafalan. Nah, kalau kita udah usia setua ini belum ada hafalan bagaimana Ustadz? Sedangkan kita masih belajar untuk memperbaiki bacaan sama sifat-sifatnya. Ya. Itu bagaimana Ustadz? Baik, pertanyaan yang bagus sekali ya Ustadz. Bagaimana saya udah seusia begini kemudian baru belajar Al-Quran? Nah, pertama, teman-teman, tahu nggak Rasulullah menerima wahyu Al-Quran itu umur berapa? Pertama kali. 40 ya? 40 tahun itu usia remaja atau usia udah dewasa banget? Nah, Udah Sudah, dewasa. udah. Jadi nggak ada pembahasan alasan, oh usia saya gimana nih? Itu Rasulullah. Umar bin Khattab masuk Islam itu usianya sudah jauh lebih tua dari Rasulullah. Nah, jadi nggak ada istilah saya udah usia segini gimana Ustaz? Masa masih harus belajar fasohatul lisan? Ya udah, belajar dulu fasohatul lisan dulu. Karena begitulah dahulu para sahabat, para ulama, mereka mempelajari Al-Quran dari mulai fasohatul lisan dulu, ya. Nah, jadi nggak masalah ya, bertahap fasohatul lisan, tapi konsisten. Karena kadang-kadang yang bikin fasohatul lisan itu, insya Allah 6 bulan cukup, asalkan konsisten, continue. Seminggu sekali aja, talaki 6 bulan itu cukup untuk fasohatul lisan. Sisanya silakan masuk ke proses hafalan. Jadi yang bikin lama kita bertahun-tahun ngebenerin bacaan, baru belajar seminggu udah nggak ngaji lagi. Baru belajar sebulan udah sibuk ini, sibuk itu, begitu ya. Jadi nggak ngaji lagi. Udah keburu lupa lagi. Ya. Nah, maka continue. 6 bulan continue itu insya Allah, karena Ana sudah mengalami, Ana punya murid itu belajar benerin a'udzu ta'awud aja itu 3 bulan. Benerin bacaan ta'awudnya doang ya. A'udzu selalu kalau dilatih itu a'udzu billah berulang-ulang 3 bulan cuman ta'awud. Bayangin 3 bulan ta'awud, tapi beliau konsisten. Bahkan sekarang ini udah jalan mau tahun ketiga. Beliau alhamdulillah saat ini sudah masuk juz
ya. Itu awalnya benerin ta'awud doang selama 3 bulan nggak bener-bener. Jadi motivasi konsisten, insya Allah bulan ke-7 sudah bisa masuk ke program tahfidz atau melancarkan bacaan di juz yang lain. Juz 1, juz 2, atau juz 3. Dan beliau juga sudah lanjut usia juga ya, jadi memang sudah dewasa sekali, lebih dari saya gitu. Jadi tidak ada malu atau tidak ada, pokoknya saat belajar ya, itu bisa ya. Jadi 6 bulan kalau continue sepekan sekali aja minimal rutin, itu insya Allah 6 bulan cukup untuk fasahatul lisan. Nah, Markas Quran punya programnya, program tahsin private untuk memperbaiki bacaan dari mulai surat Al-Fatihah, kemudian juz 30, lanjut ke juz 1. Nah, programnya di tahsin surat Al-Fatihah dulu, setelah itu baru lanjut ke juz 30, baru kemudian juz 1. Nah, surat Al-Fatihah itu standarnya 2 bulan. Nah, kalau yang tadi private, yang tadi peserta saya itu 3 bulan, beliau hanya ta'awudznya saja. Nah, kemudian bulan berikutnya lanjut ke Al-Fatihah, dan sekarang sudah tahun ketiga masuk ke juz 3 ya. Jadi 3 tahun itu juz 3 ya. Yang penting sabar. Karena kitanya nggak sabar ya. Penyakit kita itu kadang-kadang nggak sabaran. Baru belajar 1 bulan udah jenuh, capek, salah melulu gitu ya. Udah disalahin terus, nggak bener-bener ya. Itu pengalaman seperti itu. Ya, kita bikin kelas tahsin dari 20 orang, lama-lama yang datang cuma 2 gitu. Cuma 3 gitu ya. Itu gimana gitu ya. Mau fasih, tapi selalu aja ngeluhnya susah fasihnya ya, karena nggak konsisten ya. Ingat, yang bikin kita fasih, yang bikin kita mahir bukan guru, bukan diri kita pintar, bukan. Tapi Allah sebagai pemilik kalamullah yang melihat siapa-siapa saja yang memang punya niat tulus, benar-benar serius ingin belajar Al-Quran, masa tidak diberikan kemudahan kalau sudah serius? Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Nah, jadi Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu mengubah keadaan dirinya sendiri. Nah, ya. Jadi kita dilihat sama Allah sebenarnya yang pemilik kalam. Beneran nggak nih? Atau jangan-jangan cuma pengen nyoba-nyoba doang nih, begitu ya. Maka usia insya Allah tidak menjadi kendala. Usia berapapun untuk Allah kasih nafas waktu, mulai belajar dari yang paling dasar, fasahatul lisan, lanjutkan kemudian ke tahsin juz 30, baru setelah tahsin juz 30 baru mulai menghafal Al-Quran. Seperti itu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu kalau pengambilan sanad itu ada yang ketika sudah mendapatkan sanad, ada yang bisa memberikan sanad kepada orang lain, ada yang tidak bisa. Nah, itu bagaimana kok bisa seperti itu, Ustaz? Nah, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setahu ana kalau sudah punya sanad itu artinya sudah punya ijazah izin meriwayatkan. Nggak tahu kalau ada guru, ente udah dapat sanad tapi belum boleh ngasih sanad. Wah, itu belum tahu dah. Ya, itu biasanya semacam hadiah saja si sanadnya. Bukan sanad beneran. Kalau sanad beneran itu biasanya sudah sepaket dengan ijazah periwayatan. Tapi kalau yang baru, tapi tergantung sanadnya apa dulu nih. Karena sanad ada 2. Ya. Sanad yang dimaksud adalah sanad kitab. Yang kedua sanad Al-Quran. Kalau sanad Al-Quran, dia tidak perlu diroyah. Diroyah, ngerti ya? Diroyah itu penjelasan ya. Sanad Al-Quran pokoknya yang penting bacanya fasih. Tapi kalau sanad kitab, tergantung gurunya. Kalau sanad kitab ada 2. Ada riwayah, ada diroyah. Diroyah itu penjelasan. Contohnya Tufatul Atfal.
orang yang punya sanad Tuhfatul Atfal belum tentu paham dengan isi kitab Tuhfatul Atfal. Ya, karena syarat untuk mendapatkan sanad Tuhfatul Atfal, kitab tajwid, itu ngafal doang matannya. Ya qulu raji rahmatil ghafuri, doman Sulaiman huwal jamzuri, alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man ta'ala. Jadi cuman hafal doang, tapi apa itu musalliyan ala? Nggak ngerti. Apa itu tentang tajwid? Nggak paham. Nah, jadi siapa tahu sanadnya kalau memang berkaitan dengan kitab, maka harus diimbangi dengan diroyahnya. Ya, karena anak bayi sekalipun, ya anak bayi kalau dia punya sanad sama, itu sah sanadnya. Tapi belum aktif, ya aktifnya saat dia mulai mumayyiz, ya. Tapi kalau untuk yang mujaz pemberi ijazah sanad, nah itu harus sudah balik, ya balik, kemudian berakal, muslim pasti ya, kemudian memang punya sanadnya. Nah, jadi tergantung kebutuhan sanad itu lagi-lagi. Bukan hanya persoalan periwayatan, tapi persoalan tanggung jawab terhadap periwayatan tersebut. Maka saya sendiri, saya sudah punya sanad Al-Quran, tapi baru satu guru. Maka saya tidak berani memberikan sanad kepada orang lain sebelum saya punya sanad Al-Quran dari beberapa guru. Sehingga, oh ya, sudah terjamin lidahnya. Tapi kalau sanad Tuhfatul Atfal, saya sudah punya banyak sanadnya dari beberapa guru, maka saya bisa mengeluarkan ijazah sanad Tuhfatul Atfal karena saya pun sudah lulus ujian tulisnya, ujian diroyahnya, seperti itu. Tapi untuk sanad Al-Quran, karena saya baru dapat dari satu guru, saya belum berani untuk memberikan ijazah menurunkan sanad kepada yang lain karena tadi belum pakemnya, belum diakui oleh guru-guru yang lain. Mungkin dari satu guru udah diakui, tapi belum tentu dari guru-guru yang lain. Seperti itu ya. Jadi tergantung tanggung jawab, bukan cuma soal oh saya kasih sanad nih, saya kasih sanad. Sekarang banyak seperti itu ya. Nih bayar 5 juta dapat sanad Quran langsung 30 juz. Ada yang seperti itu, jual beli sanad. Nah, itu nggak boleh ya. Saya pernah ditawarin gitu. Mau nggak sanad Al-Quran 5 juta langsung dapat sanadnya, nggak usah baca. Mantep banget, tapi tanggung jawabnya nggak ada. Ya. Tanggung jawabnya nggak ada. Kalau SIM ya itu mah urusan dunia ya. Tapi kalau Al-Quran kan urusan akhirat. Wallahu a'lam ya, seperti itu. Ada lagi? Mudah-mudahan bisa cukup dipahami. Tadi yang bertanya tentang kenapa sanad ini boleh diriwayatkan dan ini tidak boleh diriwayatkan, terkait tanggung jawab dan kelayakan diri kita. Ya, apakah sudah layak untuk menurunkan sanad atau belum? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Silakan. Berkaitan dengan pengajaran Al-Quran tadi ya Ustaz. Bagaimana jika seseorang itu belum memiliki sanad tetapi sudah mengajarkan Al-Quran gitu. Meskipun dalam tingkat yang tidak luas ya. Saya mengajar orang-orang lingkungan terdekat seperti itu. Bagaimana Ustaz? Ya, baik. Pertama, tentunya untuk mengajar sebagaimana hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Itu hadis yang disampaikan guru-guru kami ketika kami bertanya kepada guru kami, kalau kami belum punya sanad Al-Quran, bolehkah kami mengajarkan? Boleh, ya. Boleh, karena ada hadis langsung dari Rasulullah yang menganjurkan ajarkan walaupun satu ayat. Tapi kenapa ada kata walaupun satu ayat di situnya ya? Ajarkan dariku walaupun hanya satu ayat. Yang dimaksud adalah ajarkan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan kemampuan walaupun hanya satu ayat. Jangan sampai kita belum memiliki kemampuan dalam bidang ilmu qiraat, kita mengajar. Tapi ajarkan sebagaimana yang kita ketahui. Kita baru bisa alif bata, ya ajarkan alif bata. Kita baru bisa mengajarkan surat Al-Fatihah, ya ajarkan surat Al-Fatihah walaupun belum punya sanad. Tapi tentunya sebaik-baik
pengajar Al-Quran adalah yang belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Nah, di sini ada dua. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allam. Yang pertama adalah belajar Quran dulu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran. Yang kedua, mengajarkan. Kalau saya pribadi kepada murid-murid saya gitu, ajarkan apa yang telah engkau diajarkan. Nah, misalkan, oh saya baru dapat surat Al-Fatihah, ya udah ajarkannya cukup Al-Fatihah saja. Jangan dulu yang lain. Oh saya sudah belajar tentang Tuhfatul Atfal, ya udah ajarkan Tuhfatul Atfal. Jangan yang lain dulu. Jazari belum diajarkan, jangan dulu. Ya, Qasidaro yang kokonia belum diajar, jangan dulu. Ya, jadi ajarkan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau misalkan Ustaz, bagaimana saya mengajarkan di majelis di sekitar rumah? Ya udah, kita ajarkan sebagaimana yang kita memiliki kemampuan bidangnya. Begitu. Jadi nggak harus punya sanad, boleh ya. Tapi sesuai dengan kemampuan di bidangnya dan tentunya dengan penuh tanggung jawab. Satu hal, contoh ya. Saya dulu ketika mengajarkan Al-Quran, untuk mengajarkan bunyi shofir, ya, bunyi shofir, saya mengistilahkan bunyi shofir itu dengan suara seperti binatang, betul ya? So, suara kayak soang, suara kayak ular, gitu ya. Suara kayak tawon, kayak lebah, gitu ya. Nah, suatu ketika saya ikut kajiannya Syekh Kamal bin Anal Ragib. Nah, Syekh Kamal, ketika beliau masuk bahasan tentang shofir, kami ketika ditanya apa itu shofir, kami menjawab, oh suara seperti desisan seperti binatang. Beliau memberikan pernyataan tidak menyetujui pendapat tersebut. Oh kenapa sih? Karena suara Al-Quran yang mulia masa disamakan dengan suara binatang. Ya. Antum kira-kira suara antum monyet, nggak mau sih, masa suara saya kayak monyet. Kita aja kalau dibilang suara kita kayak binatang kita marah. Tapi ini masa kalamullah, ya, disejajarkan suaranya seperti suara binatang. Nah, secara adab itu nggak bagus. Nah, sejak saat itu saya menarik semua pendapat ke murid-murid saya. Oh, dulu saya ngajarin kalau shofir kayak suara binatang. Saya tarik pendapatnya. Boleh. Jadi hal-hal seperti itu biasa saja ya. Jangan sampai kita sungkan. Aduh, ntar gue kalau misalnya gue revisi nanti murid-murid jadi nggak ngakuin gue sebagai guru. Nggak boleh kayak gitu. Kita tetap harus, saya dulu salah ya. Saya ngajarinnya begini, yang benar begini. Ya. Jadi jangan malu kita sebagai guru untuk dikoreksi dan jangan malu juga untuk belajar. Nah, Ustaz. Cukup? Ada lagi? Kalau misalnya mengajar anak-anak kecil gitu bagaimana Ustaz ya? Karena kan mengumpamakan bacaan Al-Quran dengan makharijul huruf itu kan terkadang mereka masih belum paham ya. Makharijul huruf di pangkal tenggorokan, tengah tenggorokan, atau misalnya di ujung tenggorokan itu masih belum seberapa paham. Jadi terkadang memang beberapa guru itu mengumpamakan seperti yang Ustaz sampaikan tadi gitu. Bagaimana? Ya itu tadi. Kalau ngambil pendapat kalamullah adalah suara yang mulia, yang penuh dengan kemuliaan, tidak elok rasanya kita samakan dengan suara binatang, ya jangan dipakai. Apapun alasannya. Apapun alasannya. Kecuali misalkan suara Ustazah mau nggak disamakan dengan suara kambing? Mau ya. Ustazah suaranya kok kayak kambing? Sembarangan. Gitu ya. Jangan ya. Jadi itu pendapat ya, artinya tidak wajib. Ingat tadi tajwid adalah ijtihad. Yang namanya ijtihad tidak wajib diikutin kecuali kita punya pendapat yang lain yang juga sama-sama sahih ya. Jangan sampai kita udah nggak punya pendapat yang sahih, kita nggak mau ikutin ijtihad, ngawur itu jadi ya. Nah, izin bertanya. Ya kalau dari ya silakan. Kalau untuk menghafal itu tahapannya sampai seberapa kita bisa baru kita boleh menghafal, ke tahapan menghafal gitu Ustaz. Sama ketika kita belum ketika kita belum dari untuk panjangnya kayak gitu, kita belum kuat untuk menyempurnakan panjangnya 5 harokat sampai 6 gitu.
gimana untuk mencapai latihan untuk bisa ngambil nafas panjang, Ustaz? Syukran, Ustaz. Afwan sebelumnya. Baik. Salah satu guru kami yaitu Syekh Abu Hibban, ya, pernah kami bertanya, Syekh, antum lebih memilih murid yang mana? Murid yang sudah hafal 30 juz tapi bacaannya ada yang rusak, atau murid yang belum ada hafalan tapi masih bisa diperbaiki bacanya? Ternyata jawaban beliau, beliau menganalogikan dengan muridnya. Ternyata ada kejadian. Beliau punya murid, satu sudah punya hafalan Quran 30 juz, tapi bacanya masih berantakan panjang pendeknya, tajwidnya, gitu ya. Dan yang satu lagi belum punya hafalan sama sekali belum punya hafalan. Ya, ternyata ketika belajar kepada beliau selama 2 tahun, sudah belajar proses selama 2 tahun, yang punya hafalan 30 juz belum tuntas memperbaiki bacanya 30 juz, belum selesai. Sedangkan yang tidak punya hafalan itu justru selama 2 tahun tuntas hafalan Qur'annya dengan bacaan yang baik standar sanad. Nah, disitulah kemudian beliau mengambil kesimpulan, orang yang sudah menghafal 30 juz dengan bacaan yang masih berantakan itu sulit berubah. Dan itu saya alami sendiri, yang tadi 3 bulan benerin ta'awud karena sulit sekali benerin dzalnya untuk keluar lidah, masih auju gitu. Susah banget ngeluarin lidahnya. Ya. Jadi hati-hati untuk yang bermudah-mudah pengen langsung cepet hafal, tapi bacaannya masih berantakan, hati-hati. Dikhawatirkan nanti akan sulit untuk diperbaiki lagi, ya. Karena menghafal di waktu muda itu kan seperti mengukir di atas batu, ya. Mengukir, ya, apalagi yang ajar anak-anak nih, hati-hati nih. Menghafal di waktu muda itu seperti mengukir di atas batu, jadi susah sekali diberinya. Ya, menghafal di waktu tua itu seperti menulis di atas pasir. Nah, jadi mudah hilang. Ya, caranya banyak murojaah, banyak bertalaki kepada guru. Pengalaman saya 3 tahun, hampir 4 tahun ini bertalaki. Cara kunci adalah talaki. Kita hafalkan bacaan, lalu setorkan hafalan kita ayat demi ayat kepada guru yang punya sanad. Nah, itu terasa sekali. Karena kalau punya kita nyetorkan secara sanad, itu benar-benar ketat. Yang pertama, yang kedua kita dites tajwidnya, ya, dites juga tajwidnya. Jadi nggak sembarangan. Nah, maka kalau mau ngambil sanad Al-Quran itu sudah harus punya sanad Tufatul Atfal sama Jazari, ya, syaratnya. Itu tadi, makanya kalau yang pengen sanad, Jazari Tufah dulu, pelajarin, baru bisa mengambil sanad Al-Quran 30 juz. Jadi kalau bagaimana caranya? Ya tadi, benerin dulu, kemudian ngaji, talaki ke guru punya sanad, sehingga kita ada orang yang mengoreksi bacaan kita. Seperti para sahabat terdahulu yang bertalaki kepada Rasulullah, dan Rasulullah pun bertalaki kepada malaikat Jibril. Rasulullah itu sampai seumur hidup, sampai meninggalnya masih terus bertalaki ke malaikat Jibril. Itu Rasulullah yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Apalagi kita, yang manusia biasa banyak salah, banyak khilaf, banyak lupa, tapi kita nggak pernah bertalaki, nggak pernah menyetorkan ayat demi ayat kepada guru kita. Ya, bagaimana kita bisa memperbaiki bacaan kita? Nah, jadi kuncinya hafalkan, nggak apa-apa, mulai menghafal dari misalkan surat An-Nas, ya, dan setorkan hafalannya kepada guru. Jangan cuman kita ngapalin sendiri sampai selesai 30 juz, kemudian baru nyetorin, biasanya susah memperbaikinya karena banyak yang keliru tadi, ya. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan, Ustaz. Gimana? Sudah masuk pukul 5, ya. Para peserta kajian tematik. Insya Allah akan berlanjut untuk kajian tematik selama 2 minggu ke depan, ya. Nanti 2 minggu depan insya Allah kita akan membahas kembali mengenai tafsir